Tonton video ini sampai selesai supaya Anda tidak salah ngerti dan tidak gagal paham. Jangan lupa like dan subscribe. Inilah channel Ipolek Sosbudha Hankam, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan pembangunan. Channel lintas zaman, lintas generasi, lintas sektoral, lintas orde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, Sobat Sarman Kitemang. Sobat Sarman Kitemang, di dalam pembangunan jalan tol, khususnya seksi 1 tol Solo Jogja ini kemarin ada sedikit terhambat, khususnya di dalam penimbunan atau pengurugan lokasi. Hal ini tentu saja berdampak pada lambatnya kegiatan penimbunan, karena jalan tol Solo Jogja ini selain tol layang ya, juga ada beberapa lokasi yang memerlukan penimbunan yang memang rendah ataupun yang tadinya sawah yang memang perlu diuruk. Oke Sobat Sarman Kitemang, mengambil dari mana nih urukannya? Karena antara Solo Jogja ini banyak ratanya ya. Lain kalau yang misalkan Jogja Mbawen banyak gunungnya, sehingga dari Bukit Satu bisa untuk menguruk atau menimbun lembah yang lain. Tapi untuk Solo Jogja banyak yang rata, banyak yang sawah, sehingga perlu diuruk. Oke Sobat, inilah lokasi penambangan untuk menguruk tol Solo Jogja. Penggalian tanah uruk untuk pemukiman maupun jalan tol harus mempunyai izin penambangan. Hal ini dimajukan adalah untuk menjaga lingkungan. Di dalam pengajuan izin itu tentu saja harus dilengkapi dengan MOU dengan masyarakat sekitar, dengan desa di mana penambangan itu berada. Hal ini adalah untuk bisa menjaga situasi dan kondisi masyarakat serta dampak lingkungan akibat penambangan yang dilakukan. Di dalam hal untuk pengurukan jalan tol khususnya Solo Jogja seksi 1, penambangan ini tanah yang diambil, tanah uruk atau untuk menimbun jalan tol ini, pembuatan jalan tol adalah dari desa Kebon, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Hal ini agak sedikit terlambat mengingat penambangan ini masih terkendala di dalam perizinan. Hal ini dibenarkan oleh tokoh masyarakat setempat maupun oleh setempat bahwa penambangan ini belum mempunyai izin. Oleh karena itulah untuk sementara areal penambangan ini ditutup untuk dilengkapi dengan izin penambangan. Untuk di desa Kebon, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, di mana tanahnya diambil untuk penimbunan atau untuk pengurukan lahan-lahan yang akan dilalui untuk jalan tol Solo Jogja khususnya seksi 1. Oke Sobat Sarman Kitemang, untuk pengurugan lokasi penimbunan lokasi tol antara tol Solo Jogja khususnya di seksi 1 ini mengambil tanah urukan dari desa
Kebon, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Cukup jauh ya, cukup jauh untuk melaksanakan pengurugan atau penimbunan jalan tol Solo Jogja ini, khususnya di seksi 1. Sebenarnya perkara jauh itu bisa diatasi ya, karena banyaknya kendaraan pengangkut, sehingga mungkin akan bisa cepat. Tapi yang jadi masalah adalah bahwa penambangan ini pun harus mempunyai izin tersendiri ya. Bukan berarti pemerintah Kabupaten Klaten atau warga desa Kebon, Kecamatan Bayat ini menghambat, tidak. Tapi karena memang masing-masing kan punya izin tersendiri. Pembuatan tol juga ada IPL-nya ya, dengan segala macam perizinannya. Untuk penambangan, untuk pengurugannya pun ya harus pakai izin. Nah ini, untuk izin penambangan ini memang masih ada hambatan, sehingga secara hukum ini bagi pengelola yang menambang di desa Kebon, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten ini harus melengkapi dulu surat perizinan penambangan galian C ya, dimana ini tentu saja memakan cukup waktu ya, tetapi bisa diatasi dengan kerja cepat ya, dengan kerja cepat. Aku yakin warga desa Kebon, Kecamatan Bayat ini tidak menghambat ya. Semuanya cuma namanya penambangan di desa otomatis akan lewat jalan desa ya, jalan desanya jadi rusak ya, misalkan ini juga harus bisa ada komitmen ya tersendiri, harus ada MOU ya, perjanjian antara pengelola atau penambang dengan warga di situ, khususnya adalah desa Kebon ini. Jadi dengan warga desa Kebon atau dengan pemerintah desa Kebon ini harus diadakan MOU bagaimana penambangannya itu, berapa luas biasanya ya, kemudian bagaimana komitmennya dengan warga, apakah warga di situ bekerja di situ, misalkan ya butir pertama, butir kedua apabila ada kerusakan jalan harus ditanggung ya, atau diperbaiki, atau diperbaikinya mipil diperbaiki ya, mulai diperbaiki, atau perjanjiannya adalah diperbaiki apabila setelah proyek selesai. Harus ada MOU-nya, kata-kata itu harus ada ya, disaksikan oleh saksi-saksi, mungkin aparat kecamatan, aparat kabupaten, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimanapun juga warga yang ditambang ini tentu saja pasti akan kena dampak, entah itu debu kelewat kendaraan ya, atau jalannya pasti akan rusak, pasti itu jalannya pasti akan rusak ya. Jadi harus ada persetujuan tersendiri, MOU, perjanjian dengan warga di sekitar situ, baik warga maupun dengan pemerintah desa. Biasanya ya warga rapat ya, dipimpin oleh pemerintah desa, di situ membuat perjanjian dengan para pengelola penambangan. Bagaimana nanti setelah itu baru diajukan ke tingkat kabupaten, dan izinnya biasanya akan tingkat provinsi. Izin galian ini akan lewat provinsi, sehingga hal ini sangat penting ya, sangat perlu untuk diadakan MOU, perjanjian. Baru setelah ada perjanjian dengan warga ya, daftar hadir dilampirkan, diajukan ke pemerintah provinsi untuk dimintakan izin penambangan galian. Hal ini nanti setelah izin keluar baru diadakan sedikit sosialisasi bahwa ini izin sudah dikeluarkan ya, bila perlu pemerintah desa setempat diberikan tembusannya atau fotokopinya tentang izin penambangan ini. Kemudian tentang yang penting adalah perjanjiannya itu, apakah jalan itu akan diperbaiki atau setelah proyek penambangan ini selesai diperbaiki. Tapi tentu saja ada hal-hal yang menjadi pertanggungan, misalkan pihak penambang
mentransfer dulu di rekening desa atau di rekening masyarakat tersendiri ya, untuk perbaikan jalan nanti supaya saling percaya. Biasanya begitu, pihak penambang ataupun apa memberikan jaminan uang sekian ratus juta untuk perbaikan jalan apabila nanti penambangan sudah selesai. Oke, Sobat Sarman Kidemang, itu sedikit mengenai kendala pengurukan atau penimbunan ruas jalan tol Solo Jogja, khususnya di seksi 1, di mana banyak yang harus ditimbun atau diuruk, sedangkan pengurukannya ini memang masih terkendala dengan perizinan, surat perizinannya yang belum ada. Sehingga silakan Sobat SKD ikuti terus update terus tentang jalan tol di seluruh Indonesia, Sarman Kidemang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.